Taat itu bukan karena rajin berdoa. Taat juga bukan karena sekolah Alkitab. Betul? Taat itu karena hati kita sendiri. Berani nggak saudara berkata, Papa pokoknya Papa suruh apa saja saya mau. Betul? Benar? Yang benar. Ya? Besok diuji. Bisa Tuhan ngomong, jual rumung balik Indonesia misalnya. Ayo. Loh, ketawa, ini cuma ngomong contoh kok. Boleh kasih respon kok. Nah, itu contoh. Jangan saudara pernah berkata, enggak mau saya. Nanti kok Tuhan ngomongnya ngawur-ngawur. Nah, itu lebih celaka lagi. Berarti kita belum kenal siapa-apa. Kalau kita kenal dia, kita tahu perintahnya nggak pernah yang jelek untuk kita. Amin. Maka itu saudara yang penting, taatnya ini loh, ada tidak di hati kita. Kalau kita nggak mau taat, nggak bisa Tuhan ngomong. Jadi apa rahasianya untuk Tuhan bisa bicara kepada kita tadi? Taat dah, nurut itu aja. Ciptakan dulu. Sampai berkata, Papa aku siap. Papa suruh apa saja saya mau lakukan. Kalau Papa sudah mengetahui itu, nanti dia akan latih kita. Sedikit. Wah luar biasa. Saya ingat saudara, tahun 72 itu pertama kali saya belajar mendengar suara Papa saya. Tahun 72. Yang bimbing saya itu seorang pendeta dari Saradan, Madiun, di Hutan Jati itu. Namanya pendeta Barjo. Dia masih hidup sampai sekarang ada di Malang. Dia yang bimbing saya bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Ternyata gampang. Waktu itu saya masih SMA kelas 1 saya ya. Jadi saya lagi nonton TV. Tahun 70-an itu saudara, TV masih hitam putih. Saya masih ingat sampai hari ini. Kalau hari Senin itu film Bonanza. Saya ingat itu sampai itu ya, film Bonanza. Enggak. Saudara, saya tuh lagi nonton sambil makan. Karena malam. Tiba-tiba itu duduk di hati saya itu. Kamu baca Alkitab. Nah, Pak Pendeta Barjo itu ngajari. Pokoknya kalau ada suara apa dalam hati melakukan, itu pasti suara Tuhan. Nah, saya tuh dulu betul-betul ndablek. Saya nggak pernah takut karena banyak orang sekarang, cek dulu itu Tuhan atau setan yang ngomong, ayo suara siapa itu. Nah, saya tuh nggak ada pikiran itu dulu. Saya percaya apa saja yang saya rasakan dalam hati, saya percaya itu Papa saya. Saya taruh makanan saya nggak nyonton pada itu kesukaan saya. Saya masuk baca Alkitab, dikit-dikit aja. Nggak terjadi apa-apa, ya sudah. Saya keluar lagi setelah baca, saya makan, saya nonton lagi. Waktu itu saya naik sepeda, saya janjian sama teman saya. Sambil naik sepeda, tiba-tiba hati saya bilang, jangan ke situ, kamu ke sana saja. Loh, janjiannya ke situ kok? Kok bisa suruh ke sini? Saya nurut. Ya udah saya belok. Saudara, teman saya itu kaget, ternyata dia ada di situ. Dulu nggak ada handphone, nggak bisa beritahu dulu pesan kemana. Tahun 72. Dia kaget, tuh kok kamu bisa tahu kok di sini? Saya nggak ngomong kalau itu Tuhan, ya pokoknya saya pengen ke sini aja begitu. Terus di situ dikit-dikit saya dilatih. Mulai Tuhan belajar ngajar saya untuk memberi yang saya punya. Waktu itu saya ingat saya baru dapat jam tangan hadiah. Tiba-tiba Roh Kudus akan kasih orang itu. Nah, maka itu saya bisa berkata kepada saudara, ketaatan itu kuncinya. Saya kasih. Saya belajar betul-betul untuk mentaati apa yang Tuhan itu katakan. Katakan amin. Terus begitu. Saudara, pertama kali saya punya motor. 2 tahun saya baru pakai motor itu. Tiba-tiba Roh Kudus gerakan saya untuk kasih seorang pendeta. Di daerah Wonosari Kidul. Itu dari situ Topo, Surabaya masuk ke dalam itu daerah orang Madura. Ada pendeta di situ. Saya ikut. Nah, maka itu saudara, kalau kita belajar taat dari awal itu, luar biasa, disuruh apa saja. Oke? Jadi Papa itu hadir setiap saat dalam hidup kita, dalam kondisi apapun juga, katakan amin. Kita lihat sekarang. Contoh, ini masih perjanjian lama, kejadian lagi. Pasal 18. Mulai ayat 1. Kita lihat. Ini sudah namanya Abraham dia, bukan Abram lagi. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham. Lihat, menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang Abraham duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Saudara masih ingat hari itu Papa dari surga turun dengan 2 orang malaikatnya? Masih ingat ya? Kepada Abraham untuk 2 hal. 1, dia memberitahu, janjiku digenapi tahun depan Sarah istrimu melahirkan.
Nah, Sarah dengar itu, ngikik, dia tertawa. Nenek nggak tahu diri, umur 90 hamil kan lucu. Nah, Tuhan dengar, istrimu nggak percaya. Oke. Nah, lihat situasinya ini. Ini penting sekali. Ayo kita teliti lagi. Coba baca lagi ayat itu. Seharusnya kalau Yahweh itu hadir, kalau Papa kita hadir dalam hidup kita, itu ini agamawi. Seharusnya kita dalam kondisi lagi menyembah Tuhan, lagi doa puasa, lagi berdoa, atau lagi main gitar, nyembah. Harusnya begitu, baru dia hadir. Tapi lihat, Papa hadir. Abraham lagi apa? Ya bukan cuma duduknya yang penting itu, suasananya itu. Kalau hari panas terik, ada orang duduk di pintu rumah. Kira-kira ngapain? Gak ada listrik, jadi gak ada kipas angin apalagi AC. Jauh udah zaman itu. Ayo, lagi ngapain? Lagi apa? Ayo, cari angin. Karena panas. Nah, ini yang luar biasa. Oke, mari kita lanjutkan. Boleh nggak saya mikir begini ya? Ini jangan-jangan kalau agamawi, wah nggak boleh itu, pikiran jahat sekali. Nah, lagi sekali, Papa kita bukan pendiri agama. Yesus bukan tokoh agama, katakan amin. Saya tanya saudara, kira-kira Abraham pakai baju atau tidak? Iya, ayo pakai baju atau tidak? Iya. Nah, ini luar biasa. Kepanasan, terik sekali matahari. Bayangkan dalam kondisi kepanasan, duduk di depan pintu cari angin gak pakai baju. Belum selesai. Maaf. Saudara, 13 tahun saya jadi guru sekolah minggu. Dari kelas umur berapa saya ngajar. Anehnya, saya percaya anak-anak. Orang gede saya sulit percaya. Jangan tersinggung, karena anak-anak itu jujur. Di semua kelas, kalau saya lagi ngajar soal Abraham, saya tuh tanya, karena nggak ada fotonya. Anak-anak, menurut kalian, Opa Abraham itu gemuk atau kurus? Serta jawaban mereka apa? Nah, itu saya heran. Kenapa mereka mikir Opa Abraham itu gemuk? Ya udah saya percaya dong, karena itu. Nah, ini yang kita perlu tahu. Orang gemuk, kepanasan, nggak pakai baju, duduk di pintu kemah, merem sebentar. Gayanya kayak apa kira-kira? Loh, boleh nggak mikir seperti itu? Nah, ini cara belajar Alkitab, saudara. Jangan pakai teolog itu makin mumet Alkitabnya. Saya belajar Alkitab pakai logika anak-anak. Maka itu saudara sekolah teologi dimanapun nggak ketemu rahasia yang saya baru bawa ke hari ini. Bagaimana dua keluarga kakak beradik bisa beda? Di teologi nggak akan ditemukan. Maka sejarahnya tahun itu biar arwet sudah malahan itu. Belajar Alkitab pakai logika anak-anak, saudara akan ketemu rahasia yang luar biasa. Bisa bayangkan, Abraham dalam kondisi kepanasan, nggak pakai baju, sedang tidak berdoa atau puasa, tidak lagi santai. Papa hadir, katakan amin. Maka itu jangan buat peraturan baru. Gereja Tuhan harus doa pagi, mesti baca Alkitab sekian pasal, mesti begini, nggak ada. Tuhan nggak berkati kamu nanti, lebih salah lagi. Ayo, anak kita di rumah. Maka itu kalau kita pakai hukum anak dengan papa, papa dengan anak, maka kita tidak akan sulit mengerti. Ayo semua anak-anak kita, setegas-tegasnya seorang papa, sestreng-strengnya seorang papa, bahasa Belanda streng itu, sediktatornya seorang papa. Nggak mungkin buat peraturan gini. Pokoknya kalau pagi nggak bangun, terus ngepel atau nyapu atau apa, jangan makan kamu. Itu bukan papa, itu Romusa. Tahu kata Romusa zaman dulu, kerja paksa, kerja roti itu zaman Jepang itu. Saudara, kalau kita di rumah dengan anak-anak, mau jam berapa makan hak mereka. Betul? Anak kok kejam sekali kita pakai aturan. Mesti begini dulu, mesti begitu dulu baru makan. Betul? Nah, seperti itu kita dengan papa di surga. Jam berapa aja kita bisa ketemu. Maka itu penting sekali, saudara, konsep persekutuan ini. Katakan amin lagi sekali. Dengan papa, hadirkan dia setiap saat. Yang dekat dengan dia. Bagian terakhir, kalau memang bisa terakhir, saya kadang-kadang bingung mengakhiri di mana. Saya belajar firman itu luar biasa. 2 Samuel pasal 5. Ada sebuah kisah